Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang pendekatan dalam kepemimpinan atau disebut juga dengan teori-teori leadership. Nah, jadi pada untuk kesempatan kali ini ada 4 teori yang akan kita bahas yang umumnya itu sangat familiar sekali dalam ilmu kepemimpinan. Yang pertama itu adalah teori pendekatan situasional. Nah, nanti kita akan membahas di sini definisinya. Kemudian kita juga akan membahas ciri-ciri yang melatar belakangi adanya teori ini. Yang kedua adalah teori kontingensi. Kemudian yang ketiga adalah teori sarana tujuan. Dan yang terakhir adalah teori LMX. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk kepada penjelasan dari teori pertama, yaitu pendekatan situasional. Oke, jadi kepemimpinan situasional ini merupakan sebuah teori kepemimpinan yang pertama kali dibuat oleh para ahli, yaitu Kenneth Blanchard dan Paul Hersey. Nah, jadi model kepemimpinan dari situasional ini merupakan leadership contingency theory that focuses on follower readiness. Jadi dia berfokus kepada kesiapan dari para pengikut. Nah, inti dari kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan yang dianut oleh seorang pemimpin itu berbeda-beda. Nah, apa yang mendasarinya atau melatar belakangi dari gaya kepemimpinan dalam teori ini, yaitu readiness tadi Bapak Ibu, atau kesiapan dari para pengikutnya. Nah, readiness atau kesiapan. Jadi inilah dia kata kunci dari kepemimpinan situasional. Nah, model kepemimpinan buatan Blanchard Hersey ini mengacu pada keterampilan pemimpin tersebut untuk menilai, kemudian memilih strategi kepemimpinan apa yang menurutnya terbaik yang bisa diterapkan dalam setiap keadaan atau tugas yang berbeda. Nah, pendekatan situasional ini adalah sebuah aliran yang menekankan kepada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Nah, tidak seluruh metode manajemen ilmiah ini dapat diterapkan untuk seluruh situasi kepemimpinan. Nah, itu semua sekali lagi sangat tergantung pada karakteristik situasi yang dihadapi dan juga nanti berhubungan juga dengan tujuan yang dicapai. Nah, kemudian pendekatan situasional ini menekankan kepada ciri-ciri pribadi leader dan juga situasinya. Jadi ini berkaitan ya Bapak Ibu dalam pendekatan situasional, hubungan antara pemimpin dan situasinya itu sangat erat sekali. Nah, jadi di dalam kepemimpinan situasional ini, si pemimpin mencoba untuk mengukur dan memperkirakan ciri-ciri dari karakter pengikutnya, sehingga nanti ini akan membantu leader atau pimpinan membuat garis pedoman perilaku yang bermanfaat dan berdasarkan kepada kombinasi dan kemungkinan yang bersifat secara pribadi dan juga situasional. Nah, sekarang kita membahas tentang variabel. Variabel-variabel apa saja yang berpengaruh kepada pendekatan situasional ini? Ya, yang pertama adalah otomatis karakteristik dari pengikutnya. Nah, yang kedua adalah sifat pekerjaan dari pemimpin atau karakter pekerjaannya itu seperti apa. Nah, yang ketiga adalah jenis organisasinya. Dan yang terakhir adalah sifat dari lingkungan eksternal. Oke.
Nah, di sini saya dapat jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Karena di awal tadi saya menyebutkan bahwanya kepemimpinan situasional ini berhubungan dengan kesiapan para pengikut. Nah, kesiapan dari para pengikut itu sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor tersebut adalah yang keempat ini, yang disebut dengan variabel dari pendekatan situasional. Oke, di dalam pendekatan situasional dalam kepemimpinan, dia mengatakan bahwa kepemimpinan di dalam implementasinya, dia memiliki sebuah pendekatan yang dilakukan pastinya nanti akan berdampak positif dan juga tepat sasaran. Karena kan sebelumnya pemimpin itu sudah mempelajari variabel-variabel yang ada di dalam organisasi yang dia pimpin. Nah, untuk tercapainya target atau sasaran dari kepemimpinan, diharapkan agar para pemimpin itu bisa memainkan peranan pengarahan yang tinggi atau direktif. Jadi sebisa mungkin pemimpin tadi itu lebih dominan mengarahkan pengikutnya ya. Nah, karena dia sudah mengenal nih situasi dari organisasi yang dia pimpin. Dan kemudian diharapkan leader tadi bisa mengurangi intensitas perbedaan hubungan sosial dan komunikasi antara atasan dan juga bawahan dengan cara melakukan komunikasi dua arah. Nah, di mana di dalam komunikasi dua arah ini menuntut keahlian manajemen puncak atau top leader untuk mencerna informasi yang disampaikan para manajer dan karyawan, terutama ketika dia mendengarkan keluh kesah dari pengikutnya yang berada di dalam bottom management sampai ke up management, dan keahlian menyampaikan informasi dari pucuk pimpinan perusahaan ke seluruh manajer dan karyawan yang disebut dengan kepemimpinan atau komunikasi top down. Nah, jadi ini yang bisa kita aplikasikan di dalam pendekatan situasional supaya pengarahannya lebih maksimal lagi, yaitu kita bisa menggunakan teknik komunikasi top down. Nah, sementara itu komunikasi tatap muka bisa menuntut manajemen puncak meluangkan waktu sebentar untuk berkunjung ke lokasi kerja manajer dan karyawannya, sehingga kunjungan ini, kehadirannya si pemimpin ini itu sangat bisa bermanfaat bagi kelancaran komunikasi top down tadi atau komunikasi dua arah tadi, serta bisa memotivasi atau memompa semangat kerja manajer dan karyawan. Oke, itu dia ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang perlu diketahui dalam pendekatan situasional atau situational approach. Kita lanjut masuk ke slide berikutnya. Masih tentang pendekatan situasional. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, situational approach berfokus pada dua situasi yang dimiliki oleh para pengikut dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah kompetensi, yang dimana kompetensi itu merupakan kemampuan yang dimiliki. Apakah rendah atau tinggi? Karena kompetensi yang rendah atau tinggi tadi itu akan mempengaruhi pendekatan situasional dalam organisasi. Yang kedua adalah komitmen, yaitu loyalitas, rasa tanggung jawab terhadap tugas, keinginan untuk melakukan yang terbaik, dan juga motivasi untuk memberikan yang lebih. Nah, jadi dua poin ini itu juga bisa kita katakan sebagai dasar dari model kepemimpinan situasional. Nah, di mana konsep ini menjelaskan hubungan antara perilaku kepemimpinan yang efektif dengan kompetensi dan juga komitmen yang akan menekankan hubungan pimpinan dengan anggota hingga terciptanya sebuah gaya kepemimpinan yang efektif. Karena anggota nanti dapat menentukan sifatnya atau karakternya yang keluar berdasarkan dari gaya kepemimpinan yang diaplikasikan oleh pemimpin tadi. Nah, berdasarkan hal tersebut Bapak Ibu, nanti kita bisa klasifikasikan lagi 4 macam tingkat kesiapan dari
follower atau anggota yang muncul dari adanya pendekatan ini. Yang pertama adalah tingkat kesiapan follower atau anggota yang rendah, di mana ciri-cirinya adalah anggota yang tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tupoksinya. Maksudnya di sini adalah kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas rendah dan anggota tersebut juga tidak mau bertanggung jawab. Nah, kira-kira penyebabnya itu bisa di latar belakangi karena tugas dan jabatan yang dijabatnya itu memang jauh dari kemampuan. Nah, bisa juga mereka itu kurang mengerti atau kurang paham apa kaitan antara tugas dan juga tujuan dari organisasi. Sehingga mereka mempunyai sesuatu yang diharapkan, tetapi tidak sesuai dengan ketersediaan dalam organisasi. Nah, tingkat kesiapan yang kedua adalah tingkat kesiapan anggota rendah yang lebih sedang atau moderat rendah. Di atas rendah itu ada tingkat kesiapan sedang atau moderat rendah. Nah, di dalam level ini ciri-cirinya itu anggota tidak mau melaksanakan tapi dia mau bertanggung jawab, yaitu walaupun kemampuan dalam melaksanakan tugasnya rendah, tetapi dia memiliki rasa tanggung jawab sehingga ada upaya untuk berprestasi. Dan mereka di sini juga sudah yakin akan pentingnya tugas dan tahu pasti tujuannya ingin dicapai. Nah, kira-kira apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya tingkat kesiapan di level 2 ini adalah anggota belum berpengalaman atau belum mengikuti pelatihan dan pendidikan, dia tetapi sudah memiliki motivasi yang tinggi. Nah, kita lanjut ke tingkat kesiapan anggota di level 3. Yaitu tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi. Ini sudah mulai menuju ke tinggi. Disebut juga dengan moderat tinggi. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah anggota sudah mampu melaksanakan tetapi dia tidak mau. Jadi benar-benar belum ada keinginannya untuk melaksanakan tugasnya. Yaitu mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas, tetapi karena suatu hal, ya bisa jadi karena tidak yakin, mereka juga menjadi ragu atas keberhasilan yang akan mereka capai di dalam pelaksanaan tugas tersebut. Nah, sehingga mereka nanti akan merasa kecewa atau frustasi jika mereka itu mengalami pengalihan tugas atau tidak puas pada penempatan atau kinerja yang baru diberikan. Nah, level yang terakhir, tingkat kesiapan anggota yang terakhir yang paling tinggi yaitu adalah tingkat kesiapan anggota yang tinggi, di mana ciri-cirinya di sini anggota sudah mulai mau dan mampu mengerjakan tupoksinya. Dia sudah memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas ataupun mampu memecahkan masalah dan punya motivasi yang tinggi serta besar tanggung jawabnya. Mereka adalah anggota yang berpengalaman dan punya kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas. Mereka juga mendapatkan kepuasan atas prestasi dan yakin akan selalu berhasil. Nah, merujuk pada tingkat kesiapan dari anggota ini, maka perilaku kepemimpinan harus disesuaikan demi tercapainya efektivitas kepemimpinan berdasarkan analisis pemimpin terhadap tingkat kematangan anggota. Kita bisa gunakan kombinasi perilaku tugas dan juga perilaku hubungan. Nah, inilah yang disebut dengan situasional tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa kombinasi perilaku kepemimpinan yang merujuk pada kesiapan. Yang pertama adalah yang rendah tadi, itu kita bisa menciptakan perilaku kepemimpinan direktif. Nah, nanti akan ada jadi nanti seperti yang saya sebutkan tadi akan ada kuadran di dalam pendekatan situasional ini yang menggambarkan perilaku kepemimpinan yang lahir dari adanya kesiapan dari pengikut ini. Jadi di sini saya gambarkan secara garis besar saja. Jadi untuk tingkat kesiapan yang rendah itu bisa kita berikan
perilaku kepemimpinan yang direktif atau memberikan instruksi. Nah, nanti dia akan berada dalam kuadran pertama, instruksi. Untuk di level kedua, moderat rendah, perilaku kepemimpinan yang bisa kita berikan adalah konsultasi atau consulting. Jadi saya singkat saja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena dia sudah memiliki keinginan untuk membuat tugas tapi dia tidak mampu. Jadi kita bisa memberikan konsultasi sebagai seorang leadernya. Oke, untuk level yang ketiga yaitu moderat tinggi, perilaku kepemimpinan yang cocok untuk yang diterapkan adalah partisipasi atau participating. Ini nanti berada di dalam kuadran ketiga. Jadi kita bisa melibatkan mereka untuk menemukan partisipasinya. Nah, karena di sini pengikut yang kita hadapi adalah pengikut yang sudah mampu mengerjakan tugasnya, tapi dia tidak mau melakukan tugasnya. Mampu tapi tidak mau. Yang terakhir adalah untuk kesiapan pengikut yang tinggi itu kita bisa berikan perilaku kepemimpinan delegasi atau delegating. Jadi di sini kita sudah bisa memberikan kepercayaan kepada dia untuk mengerjakan tugasnya sendiri karena di sini karakter pengikut yang kita pimpin adalah karakter anggota yang sudah mau mengerjakan tupoksinya dan juga memiliki kemampuan. Oke, Bapak Ibu ya, sekarang kita coba lihat. Nah, ini dia kuadran yang saya sebutkan tadi di slide sebelumnya. Jadi menurut Hersey dan Blanchard ada 4 gaya dasar yang terkait dengan teori kepemimpinan situasional. Mulai dari S1 ini yang paling rendah untuk level yang paling rendah tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian naik ke atas sedikit itu ada kuadran kedua. Nah, ini untuk pengikut atau anggota yang karakternya tadi moderat rendah. Kemudian kita bergeser ke kiri sedikit, itu sudah ada kuadran ketiga, supportive, di mana supportive ini merupakan perilaku kepemimpinan yang cocok diterapkan kepada anggota atau pengikut dengan karakter kesiapan di moderat tinggi. Dan yang terakhir, di mana di sini di dalam kuadran 4 ini itu anggota yang kita pimpin itu sudah memiliki kemampuan dan juga kemauan yang tinggi sehingga perilaku kepemimpinan yang tepat untuk kita aplikasikan di sini adalah delegating. Nah, dia tinggi di sini ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang teori kontingensi atau kontingensi teori, di mana teori ini dikembangkan oleh Fiedler. Nah, kontingensi teori itu disebut juga dengan teori leader match, di mana artinya adalah penyesuaian dengan kepemimpinan. Dan secara sederhananya, maksud dari leader match ini juga bisa kita katakan sebagai menempatkan pemimpin pada pola kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang ada. Nah, bedanya tadi kalau misalnya di teori sebelumnya pendekatan situasional, memang menempatkan pemimpinan juga pada pola kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Tapi situasinya itu dilatar belakangi sama tingkat kesiapan dari si pengikut. Nah, kalau untuk leader match ini, dia berdasarkan motivasi antara pemimpin dan juga pengikutnya. Nah, jadi kontingensi teori ini difokuskan pada gaya kepemimpinan dan situasi yang menjadi kerangka kerjanya. Nah, secara lebih luas lagi Bapak Ibu, teori kontingensi di sini menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok.
Jadi tugas kelompok itu kan nanti ada kaitannya dengan motivasi atau group task situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Dengan kata lain, menurut Fiedler, seorang menjadi pemimpin bukan karena sifat-sifat daripada kepribadiannya, tetapi karena berbagai faktor situasi dan adanya interaksi antara pemimpin dan juga situasinya. Nah, teori atau model kontingensi sering juga disebut dengan teori Fiedler. Ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi, yang bergantung kepada motivasi daripada si pengikutnya. Nah, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, di mana gaya kepemimpinan pada teori kontingensi mengacu pada dua motivasi. Yang motivasi pertama adalah task motivation. Task motivation yaitu motivasi yang mengacu pada tugas. Yang kedua adalah relationship motivation, yaitu motivasi yang mengacu pada relasi. Nah, dari kedua poin ini Bapak Ibu dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwasanya tinggi rendahnya prestasi yang diciptakan oleh pengikut itu dipengaruhi oleh sistem motivasi dari pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mempengaruhi suatu situasi tertentu. Atau juga bisa kita katakan model Fiedler ini beranggapan bahwa kontribusi leader atau pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Nah, saya akan coba bahas mengenai task motivation ini. Task motivation ini adalah motivasi yang hadir akibat adanya keinginan untuk menyelesaikan tugasnya. Kesadaran bahwasanya tugas itu memang harus diselesaikan. Maka muncullah motivasi dari si anggota tersebut. Nah, sementara yang kedua adalah relationship motivation. Ini adalah motivasi yang hadir dari si anggota tadi karena ingin menciptakan hubungan yang baik atau relasi yang baik antar sesama anggota atau antar sama karyawan dan juga antara hubungan dia dengan si leader tadi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada 3 variabel situasi yang bisa kita gunakan oleh masing-masing motivasi. Nah, di dalam 3 variabel ini Bapak Ibu nanti dia juga akan muncul sebuah tabel seperti halnya dengan kuadran yang ada dalam pendekatan situasional tadi. Yang pertama adalah hubungan pemimpin dan anggota atau disebut dengan group atmosphere, di mana di sini merupakan sebuah batasan di mana pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan atau loyalitas dari para bawahan. Pemimpin mempengaruhi kelompok dan kondisi di mana ia dapat melakukan begitu. Seorang pemimpin yang diterima oleh anggota kelompok adalah dalam situasi yang lebih menguntungkan daripada orang yang tidak menjaga hubungan antara pemimpin dan anggota tadi. Yang kedua adalah struktur kerja atau struktur tugas, di mana di sini definisinya merupakan batasan di mana terdapat standar prosedur operasi atau SOP untuk menyelesaikan tugas. Dan juga bisa kita katakan sebagai sebuah gambaran rincian dari produk atau jasa yang telah jadi dan indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu kalau misalnya sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah posisi kekuatan atau position power, di mana di sini definisinya adalah sebuah batasan di mana pemimpin memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja dan bawahan dan serta memberikan penghargaan serta hukuman. Nah, jadi berdasarkan ketiga variabel ini Bapak Ibu, kita bisa menyusun 8 macam situasi kelompok yang berbeda derajat keuntungannya bagi pemimpin seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini. Di mana situasi dengan derajat keuntungan yang tinggi misalnya adalah situasi di mana hubungan antara pemimpin dan anggota itu baik. Jadi untuk variabel pertama itu yaitu hubungan pimpinan dan anggota, itu yang paling tinggi adalah hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota. Sementara yang paling rendah itu bisa kita sebut hubungan yang buruk. Nah, untuk suatu tugas itu bisa kita bagi 4 macam ya Bapak Ibu ya. Oh, mohon maaf. 2 macam ya, yaitu terstruktur dan tak struktur. Terstruktur ini dapat dikatakan kalau misalnya seluruh
pekerjaan atau tupoksi dari anggota kita itu semua sudah jelas. Nah, pembagian kerjanya itu sudah jelas. Nah, sementara yang tidak terstruktur itu pembagiannya belum jelas. Nah, di sini kita bisa bagi terstruktur dan terstruktur, baik itu di dalam hubungan pemimpin anggota yang baik dan juga di dalam hubungan pemimpin dan anggota yang buruk. Nah, jadi singkatnya nanti akan saya jelaskan lagi agar Bapak Ibu bisa lebih memahami. Nah, sementara untuk kekuatan posisi juga kita bisa bagi dua, yaitu kekuasaan posisi yang kuat dan juga kekuasaan posisi yang lemah. Nah, kekuasaan posisi ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya adalah kewenangan untuk mengevaluasi kinerja dan juga memberikan penghargaan. Nah, sementara itu dari adanya kaitan antara ketiga variabel ini, kita bisa menilai kekuatan si pemimpin ini dari tolak ukur yang disebut dengan oktan. Nah, di mana dalam teori kepemimpinan Fidel ini, oktannya itu bernilai dari angka 1 sampai angka 8. Di mana semakin rendah berarti dia bisa kita katakan bahwa kepemimpinannya itu sudah memiliki situasi yang menguntungkan dan akan berdampak pada terciptanya kepemimpinan yang lebih efektif lagi, efektivitas kepemimpinan. Sementara semakin tinggi itu situasinya sangat tidak menguntungkan bagi seorang pemimpin tersebut, sehingga dia harus lebih bisa memotivasi lagi karyawannya untuk bisa memberikan yang terbaik. Dilihat dari berhubungan pemimpin, struktur tugas dan juga kekuasaan posisi. Oke, Bapak Ibu semua, sekarang saya contohkan di sini ya. Katakan misalnya kita ingin menilai sejauh mana situasi yang didapat oleh pemimpin, katakanlah si A ya Bapak Ibu ya. Kita pengen nilai nih apakah situasinya sudah sangat menguntungkan bagi dia atau situasinya itu belum menguntungkan bagi dia. Nah, misalnya kita setelah menganalisa, kita temukan bahwa hubungan antara dia dengan anggotanya itu cukup baik. Termasuk baik lah ya. Nah, maka kita berfokus kepada kolom ini Bapak Ibu. Nah, berarti kita sudah mengabaikan ini ya, karena dari awal kita sudah bisa mengetahui kalau hubungan antara dia dengan anggotanya itu baik. Nah, berarti oktan yang kemungkinan bisa dia dapat adalah dari rentang oktan 1 sampai dengan angka 4. Angka 5 sampai angka 8 tidak mungkin dia dapatkan karena hubungan pemimpin dan anggota yang diciptakan si A ini itu sudah baik. Dan kemudian selanjutnya, pada bulan selanjutnya kita perlu analisa adalah struktur tugasnya. Nah, kita perlu tahu apakah di dalam kepemimpinannya struktur tugasnya itu sudah terstruktur atau belum. Nah, kalau misalnya sudah terstruktur, berarti kolom yang kita fokuskan adalah di bagian ini. Ini sudah tidak perlu kita lihat lagi. Nah, berarti ini sudah bisa kita coret di bagian ini. Berarti seperti yang tadi, oktan 3 dan 4 juga bisa kita abaikan. Oke, selanjutnya berarti kemungkinan oktan yang bisa diperoleh oleh si A tadi antara oktan 1 dan 2. Nah, untuk memutuskan hal tersebut, kita perlu analisa lagi variabel terakhir, yaitu kekuasaan posisi. Nah, kita harus nilai apakah kekuasaan posisi si A di dalam organisasinya itu termasuk kuat atau lemah. Nah, kalau misalnya kuat, berarti oktan yang dia dapat adalah 1. Tapi kalau misalnya lemah, berarti oktan yang dapat adalah 2. Di mana baik 1 atau 2 itu sudah termasuk situasi kepemimpinan yang sudah menguntungkan bagi si A ini dalam kepemimpinan di organisasinya. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya cara menilainya, cara untuk menemukan oktan sehingga kita bisa menyimpulkan situasi di dalam kepemimpinan kita. Oke, yang keempat adalah teori sarana tujuan, yaitu PET Goal Theory, di mana teori ini menjelaskan bagaimana pemimpin memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi. Nah, kalau untuk PET Goal ini fokus kepada caranya ya Bapak Ibu ya. Fokus kepada teknik motivasinya. Nah, ada beberapa pendekatan gaya dalam teori ini. Yang pertama adalah gaya direktif, kurang lebih hampir sama dengan pendekatan pertama ya Bapak Ibu ya. Ada gaya direktif, ada gaya suportif, ada gaya partisipatif. Yang membedakannya adalah yang 4 ini. Dan juga nomor 2 ternyata juga beda ya, sportif. Ada 2 yang sama dan ada 2 yang beda, yaitu sportive leadership dan juga achievement oriented leadership.
Nah, untuk path goal teori ini kita juga punya skemanya Bapak Ibu ya, bersama dengan dua pendekatan sebelumnya. Di mana di sini Bapak Ibu bisa lihat di antara pengikut dengan tujuan itu ada sesuatu hal yang di tengah disebut dengan hambatan. Nah, hambatan inilah yang harus dihindari dari si pemimpin tadi. Nah, pemimpin sudah harus memikirkan bagaimana cara untuk bisa hambatan ini diminimalisir sehingga si pengikutnya tadi itu bisa termotivasi. Nah, dengan cara apa meminimalisir hambatan? Yaitu dengan menemukan teknik motivasi yang tepat untuk karakter pengikutnya. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan atau menjelaskan tujuan perusahaan bagi anggota. Yang kedua adalah mengklarifikasi sarana atau menambah sarana dan prasarana yang menunjang operasional kinerja, kemudian mengatasi hambatan, dan juga harus bisa suportif, yaitu menyediakan dukungan. Oke, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah teori pertukaran pemimpin atau pengikut, atau disingkat dengan LMX teori, Leader Member Exchange Theory. Di sini dia menjelaskan apa yang dimiliki oleh pemimpin dan pengikut dipertukarkan sebagai hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Oke, kepemimpinan ini setipe dengan kepemimpinan transaksional, yaitu dia sudah memiliki ikatan transaksional sebelumnya. Pemimpin menawarkan kepada para pengikut yang sudah berada dalam organisasi untuk membuat atau menjalankan sebuah proyek dalam organisasi. Nah, jika kesepakatan tercapai, maka relasi ini akan mengarah pada hal yang lebih spesifik yang sesuai dengan proyek dalam organisasi tersebut. Oke, di sini ada satu tambahan ya Bapak Ibu ya, yaitu teori kepemimpinan tim atau team leadership theory yang digambarkan seperti layaknya kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam kegiatan bermain bola, di mana tim sepak bola yang berjumlah 11 orang yang terdiri dari pemain cadangan, pelatih, manajer, dan juga tim intinya, itu dia masing-masing memiliki tugas dan kemampuannya masing-masing. Nah, siapakah yang cocok jadi kiper, gelandang kiri dan kanan dan sebagainya. Nah, seperti itu juga lah kepemimpinan dalam teori team leadership teori ini. Jadi si leader itu sudah harus bisa memberikan tupoksinya si anggota itu berdasarkan tugas dan kemampuan ya anggota masing-masing. Nah, itu kan untuk mencapai tujuan maka yang terpenting adalah kerjasama. Sama halnya dengan tim sepak bola tadi, kalau misalnya masing-masing anggotanya itu bekerja sendiri, tidak ada kerjasama, maka tidak ada muncul efektivitas dalam kinerja organisasinya. Nah, kerjasama tersebut meliputi pembagian tugas serta memberikan sikap saling percaya terhadap kemampuan anggota kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, untuk rumus mendapatkan efektivitas adalah seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, hasil nyata efektivitas sama dengan hasil nyata sama dengan tujuan per sasaran dikali 100%, di mana di sini artinya mengatakan bahwa efektivitas sebuah tim tidak tergantung hanya pada kemampuan seorang pemimpin atau optimalnya kinerja dalam organisasi itu tidak hanya bergantung kepada kepemimpinan dari pemimpin, tapi dia juga harus mendapatkan kerjasama dari timnya juga sehingga menciptakan sebuah efektivitas dan juga bisa memunculkan kemampuan seluruh anggota untuk bisa bekerja sama secara sinergis demi mencapai produktivitas sesuai standar yang dikehendaki. Nah, ini adalah fungsi kepemimpinan dan kaitannya dengan efektivitas kelompok. Yang pertama adalah mengawasi versus mengambil tindakan. Yang kedua adalah fokus pada masalah internal dan eksternal tim. Yang ketiga adalah fungsinya paduan keduanya ini, yang poin 1 dan kedua akan menghasilkan 4 gaya kepemimpinan kelompok seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di bawah ini. Oke, ini mungkin tambahan saja Bapak Ibu ya. Oke, mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini Bapak Ibu. Selanjutnya saya nanti akan buka sesi diskusi. Untuk penjelasan ini nanti saya cukupkan dulu. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan nanti kita sampaikan di dalam Zoom ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.